Tuhan, hatiku tercurah kasih bagimu dari hati ini yang mengasihi Engkau. Tuhan, hatiku ku berikan korban bagimu di atas mezbamu, persembahkan hidupku. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, hatiku tercurah kasih bagimu dari hati ini yang mengasihi Engkau. Tuhan, hatiku ku berikan korban bagimu di atas mezbamu, ku persembahkan hidupku. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Bulan ledek sekali di atas. Tuhan, hatiku tercurah kasih bagimu dari hati ini yang mengasihi Engkau. Tuhan, hatiku ku berikan korban bagimu di atas mezbamu, ku persembahkan hidupku. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Jiwaku dipuaskan
dalam kasih-Mu Tuhan. Jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Bagaimana Warriors Teams? Di
Dipersilakan. Bagaimana Warriors? Siapa duluan? Tante Rina. Next. Oke, next. Wah, Tante Rina kayaknya lagi bindeng ya. Sama dong. Tunggu. Yang pertama saya mau yang sharing. Oke, tugasnya itu disuruh baca Yohanes 5 ayat Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Disuruh renungkan. Yang saya renungkan itu di ayat ke-27 yang berbunyi tunggu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi di ayat tersebut itu kita diajarkan untuk berusaha mendapatkan makanan rohani yang kekal, bukan makanan jasmani yang nantinya akan binasa. Nah, lalu mereka tuh bertanya, apa yang harus kita lakukan atau kerjakan untuk mendapat makanan rohani tersebut yang adalah roti hidup? Jawabannya adalah jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita akan mundur ke Yohanes 4 ayat 34. Di situ Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah roti hidup. Lalu di ayat 32 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi artinya itu bukan Musa yang melainkan Bapakku. Artinya jangan selalu bergantung pada manusia. Kita itu harus selalu bergantung kepada Bapa di surga. Lalu di ayat 56 bilang, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, makan dagingku dan minum darahku itu kan bisa dibilang perjamuan toh. Jadi setiap saya melakukan perjamuan, saya itu sedang mengingatkan dan menyadarkan bahwa saya itu tinggal di dalam Tuhan. Itu aja dari saya. Lanjut. Oke. Dari saya, yang saya dapat itu di ayat Yohanes 6 ayat 47. 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Terus ayat kedua, ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terus ayat ke-56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Renungan saya ini saya rangkum. Jadi 3 ayat itu saya kasih jadi satu dan saya renungkan. Pertama itu yang saya dapat itu dari ayat ini, siapa yang percaya sama Tuhan, sama Yesus, ia pasti punya hidup yang kekal. Tidak segan-segan lagi dia punya hidup kekal. Terus kedua, di sini dibilang siapa saja yang memakan dagingku. Atau menurut saya itu mungkin perjamuan ya, karena biasa waktu saya lihat perjamuan itu kalau roti diangkat dan cawan itu dibilang
Tuhan ini dagingmu, Tuhan ini darahmu. Dan ya, dia juga dia akan punya hidup kekal dan akan dibangkitkan di akhir zaman. Dan ayat 56 dibilang, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan setelah saya membaca itu, dalam hati saya waktu baca ayat ini, saya kayak rasa terima kasih sama Tuhan, kayak senang karena di umur kayak dibilang masih di bawah umur bisa ikut perjamuan dan bisa hidup kekal. Makasih. Yang saya renungkan itu adalah kita ini harus datang percaya dan membuat Tuhan jadi prioritasnya kita yang utama di dalam hidupnya kita, bagaimanapun keadaannya, karena dia dan di Alkitab bilang bahwa dia adalah roti hidup yang turun dari surga, dan kalau kita makan roti yang diberikannya, kita akan kenyang dan bisa hidup selama-lamanya. Dan juga kalau Tuhan jadi prioritasnya kita, Tuhan akan berikan kita hal-hal yang terbaik dan yang luar biasa di dalam hidupnya kita. Dan juga roti dari surga itu adalah pribadi Yesus. Jadi hanya dia saja yang dapat mengenyangkan kita dan membuat kita tidak menginginkan lagi hal-hal duniawi, tetapi hanya puas oleh pribadinya. Singkat, padat, dan jelas. Seperti biasa, Nadine. Terima kasih, Nadine. Luar biasa. Nadine temannya Mama. Terima kasih, Max, Aldo. Terima kasih, Max, Aldo. Nggak ada Gianina kan sama Matthew? Nggak ada, nggak bergabung. Lagi mau gabung, tunggu. Oh, mau kita bergabung. Kami bergabung. Oke, kita menunggu dulu, Di. Kalau gitu kita nyanyi lagi itu tadi sambil menunggu. Tuhan hatiku. Yo, please. Sedikit naik-naik dulu ya. Rendah sekali kayak lemas. Masalahnya suara rendah. Ya. Gerak. Tuhan hatiku tulurah kasih bagimu dari hati ini yang mengasihi Engkau. Tuhan hatiku ku berikan korban bagimu di atas mezbamu, ku persembahkan hidupku. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan kesukaan, jiwaku dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan.
dipuaskan di dalam kasih-Mu Tuhan. Hai Gia. Halo Hai Gia, Matthew. halo Matthew. Wes, potong rambut dua-dua. Marah, no? Dede. Gaganya tuh Matthew. Kerennya Gia. Cantiknya. Nggak jadi jungkuk nih Matthew. Oke. Kita serahkan sama Matthew dan Gia untuk membagi renungannya. Silakan, Nak. Dari Yohanes 6 kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan yakin diri. Kenapa kita harus percaya? Karena di ayat 29 dibilang, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita percaya Tuhan bukan untuk bisa masuk surga, tapi kita percaya Tuhan karena kita yakin Tuhan adalah jalan hidup kita, Tuhan adalah roti hidup, Tuhan adalah jalan kebenaran, Tuhan kekal, dan Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan juga bisa mengubah orang jahat atau pembunuh untuk menuntut dia ke dalam yang benar dan kekal. Dan barang siapa percaya kepadanya dan tinggal di dalam dirinya, dia akan hidup selama-lamanya. Maka itu kita jangan ragu lagi dengan setengah hati percaya Tuhan. Ada beberapa poin dari ayat-ayat ini. Pada ayat 27, bekerja dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk makanan duniawi yang kita makan sehari-hari. Kebutuhan hidup itu termasuk makanan duniawi. Dan ada makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Dan berhendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Seperti ada tertulis mereka diberikannya makan dari roti sorga. Kita tahu bahwa roti dan anggur perjamuan adalah bagian dari tubuh dan darah Yesus, yang dimana Bapa memberikan kita semua roti yang benar dari sorga. Di ayat 35, karena kita sudah menerima roti dan darah Yesus yang dari sorga dan datang kepada Tuhan, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan, ia tidak akan haus lagi. Roti perjamuan adalah bagian dari tubuh Allah yang diberikan untuk kita. Dan sebaliknya, kita juga harus menyerahkan tubuh dan hidup kita di dalam Tuhan. Karena barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dari semua ayat ini, Tuhan memberikan tubuhnya untuk kita masuk ke dalamnya. Dan kita juga menyerahkan tubuh rohani dan jasmani kita ke dalam Tuhan Yesus. Mantap. Terima kasih Cece Gia, Koko Matthew. Kasih Gia Matthew. Atau ada dari Tante Rina lagi? Cukup ini? Cukup nih. Kayaknya keluarga Matulesi kayaknya, maksudnya yang di Minasau Pak belum bergabung ya. Saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, selalu ku percaya. Silakan Om Ale. Ayo kita deklarasikan ini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Ya, oh ku yakin kau hadir di sini. Deklarasikan saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Yes, ku yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Hey, ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Oh, ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, ku yakin kau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu yang tak pernah terbatas. Yes, ku yakin kau nyata, sungguh terlalu nyata. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Mujizatnya terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ketakutan menyingkir dan pergi menjauh, sebab sukacita terjadi di sini. Damai sejahtera terjadi di sini.
terjadi di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini sekarang Tuhan. Terjadi di Indonesia Tuhan. Terjadi di Makassar Tuhan. Terjadi di Jakarta Tuhan. Terjadi di Amerika Tuhan. Terjadi di rumah-rumah kami Tuhan. Terjadilah Tuhan. Kemenanganmu, kemenanganmu terjadi. Oh, terjadi, terjadi Tuhan. Terjadi Tuhan. Terjadi Tuhan. Terjadi Tuhan. Haleluya. Terjadi dalam nama Yesus. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sama-sama katakan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sekali lagi nyatakan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, oh, dengar doa kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Dengar doa kami ya Tuhan. Seruan anak-anak. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya.